Shalom teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda GKMI Salatiga yang dikasihi oleh Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama berjumpa dalam virtual fellowship. Mari saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk sama-sama fokus dan menyiapkan hati secara pribadi untuk mengikuti virtual fellowship hari ini. Sebelum memulai virtual fellowship kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa bagi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau telah memberikan kami kesempatan yang indah untuk berjumpa di dalam virtual fellowship hari ini. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkati kami dan layakkan kami untuk bertemu dengan-Mu secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita patut bersyukur karena memiliki Bapa yang sangat mengasihi kita, yang telah merelakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus telah bangkit, Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, termasuk menguatkan serta memulihkan hati kita yang terluka. Saat ini kita mau angkat satu pujian, Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima kebenaran sabda dan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian El Shaddai, Allah Maha Besar. Percaya Yesus tak jauh. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia Shalom, selamat sore pemuda remaja Gereja Kristen Muria Indonesia Salatiga. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Ia menguatkan hatimu yang kita ambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Sebelumnya akan saya bacakan firman Tuhan berikut ini. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tema hari ini adalah ia menguatkan hatimu. Tentu kita ingat bahwa tujuan dari firman Tuhan ini, Yesus yang bangkit itu menguatkan hati setiap orang yang berduka oleh karena iman kepadanya. Di kebangkitan Yesus lewat Paskah yang sudah kita rayakan pada pekan-pekan ini, kita pasti pernah mendengar sebuah lagu, "Anak Allah Yesus namanya." Ketika saya sekolah minggu, lagu-lagu itu selalu dikumandangkan dan kita menjadi kuat dengan lagu-lagu tersebut. Syairnya, "Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup." Maria Magdalena dalam bahasa Ibrani juga disebut Miriam ha-Magdalit. Di bahasa Yunani, Maria he Magdalene. Secara harfiah, Maria asal Magdala adalah seorang perempuan Yahudi, pengikut Yesus yang ikut serta dalam pewartaan Yesus. Dan pada kemudian hari menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Mungkin sekali ia dijuluki Magdalena, karena berasal dari Magdala, kota nelayan di tepi barat Danau Galilea. Maria Magdalena dihormati sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, Persekutuan Gereja Anglikan, dan Gereja Protestan bermazhab Lutheran. Hari peringatannya tanggal 22 Juli, itu sangat kudus bagi mereka. Gereja-gereja Protestan dari mazhab selain Lutheran menghormatinya sebagai salah seorang Sri Kandi iman. Kita akan tengok di Yohanes 20 ayat 16, orang pertama yang dijumpai Yesus setelah kebangkitannya adalah Maria. Maria bukan seorang tokoh yang menonjol dalam narasi Injil. Namun Yesus menampakkan diri kepada Maria dahulu sebelum kepada pemimpin-pemimpin yang lebih terkenal antara muridnya. Selamanya demikian. Yesus menyatakan dirinya dan kasih-Nya khusus kepada mereka yang paling hina. Umat Allah yang khusus adalah mereka yang tidak terkenal, yaitu mereka yang seperti Maria dalam kesusahannya, memelihara kasih yang tetap untuk Tuhan mereka. Di Yohanes 20 ayat 17 ditegaskan, ayat ini mungkin berarti, jangan bergantung pada aku terus, aku belum akan pergi kepada Bapa. Kamu masih ada kesempatan untuk bertemu dengan aku lagi. Sementara itu, Yesus mempunyai tugas untuk dia. Ada sebuah ilustrasi yang menarik, judulnya listrik yang padam. Di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kesunyian membangunkan saya pada pukul 5:30 di suatu pagi. Tidak ada deru spoi-spoi, baling-baling kipas angin. Tidak ada dengungan lemari es yang menenangkan di lantai bawah. Sekilas pandangan keluar jendela mempertegas bahwa listrik padam dan telah membuat semua orang di lingkungan kami tidak nyaman tepat ketika mereka bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Saya sadar jam alarm tidak akan berbunyi dan tidak akan ada berita televisi yang kita dengar. Mesin pembuat kopi, pemanggang roti, pengering rambut, dan banyak telepon tidak dapat digunakan. Memulai hari tanpa listrik sebenarnya hanya sekadar ketidaknyamanan dan gangguan rutinitas.
tetapi jadi terasa bagaikan bencana. Seperti hari ini, kita sekarang tergantung dengan handphone. Tidak ada kuota, kita bingung, termasuk murid-murid saya. Pak, kuota habis, soal tidak bisa dikerjakan, dan sebagainya. Kemudian saya sadar betapa seringnya saya terburu-buru memasuki hari tanpa kekuatan rohani. Saya menggunakan lebih banyak waktu untuk membaca surat kabar daripada Alkitab. Mendengarkan roh digantikan dengan mendengarkan siaran radio, bahkan televisi. Saya menghadapi orang-orang dan situasi sulit dengan roh ketakutan. Bukannya dalam roh kekuatan, kasih, dan ketertiban yang telah Allah berikan bagi kita. Pastilah saya kelihatan tidak rapi secara rohani, seperti orang yang berpakaian dan berdandan dalam gelap. Peristiwa listrik yang padam itu hanya sebentar, tetapi kebutuhan saya untuk memulai hari dengan mencari Tuhan. Kekuatannya bukan demi kesuksesan atau kesejahteraan saya, melainkan supaya dapat memuliakan Kristus dengan tinggal di dalam kuasa-Nya. Roh manusia akan membuat kita gagal apabila Roh Kudus tidak mengisi kita. Sebagai ayat yang menegaskan dan menguatkan kita sebagai anak Allah, Tuhan Yesus memberi jaminan keselamatan dan kebangkitan bagi kita. Di Yohanes 11 ayat 25-26 dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ingat juga akan Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita dulu pernah sekolah minggu, jawabannya tidak ada. Sobat, memandang besarnya persoalan yang sedang kita hadapi, atau mendengar besarnya kekuatan lawan yang sedang mengincar atau menjatuhkan kita, memang menggentarkan hati, bahkan melemahkan semangat kita untuk bangkit dan berjuang. Kuncinya, sandarkanlah seluruh pengharapan kita kepada Allah, dan hiduplah dalam kebenaran, agar Allah selalu ada di pihak kita. Sebab ketika Dia beserta dengan kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan kita. Kita pasti pernah mendengar juara Indonesian Idols, Mike Mohede. Dia pernah menyanyikan sebuah lagu yang sampai hari ini dianggap menyenangkan, menguatkan kita. Judulnya, Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dari syair Tuhan pasti sanggup, kita bisa dikuatkan karena Allah menopang kehidupan kita. Kuatkanlah hatimu, Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan terlambat untuk mengangkatmu. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkanmu. Tuhan memberkati. Amin. Darimu, Dia hanya sejauh. Bukan dengan kekuatan
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bila Kami bersyukur Tuhan melalui kebangkitan Allah yang ada dan nyata di dalam kehidupan kami. Kami telah dikuatkan karena Allah memiliki kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama-sama untuk berdoa bagi kehidupan kami semuanya, terlebih untuk anak-anak-Mu, para pemuda dan remaja di gereja kami. Kami mohon Tuhan berkati mereka di dalam kehidupannya, di dalam sekolahnya, di dalam aktivitasnya, terlebih di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kesempatan untuk anak-anak-Mu untuk menikmati kelulusan yang sudah Tuhan berikan melalui berkat yang ada di dalam sekolah mereka. Dan mereka akan menempuh di dalam perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka. Lancarkan apa yang menjadi masa depan mereka. Dan kami percaya melalui bilur-bilur Allah, melalui kasih Allah, melalui tangan kuasa Allah, mereka dapat menikmati masa depan yang indah. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini, untuk Pendeta Indang, untuk Pendeta Muda Paul, untuk Darsono, untuk Bapak Antoni, terlebih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat aktif di dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan berkati mereka, jadikan mereka garda terdepan untuk pelayanan Tuhan. Jadikan gereja kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden kami, untuk wakil presiden, untuk DPR, MPR, untuk para menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan sampai di tingkat yang paling bawah. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Jadikan mereka pemimpin kami yang dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan kami semuanya. Dan berikan roh akan takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang masih kuliah. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka menjadikan kehidupan mereka lebih besar untuk kehidupan yang lebih baik. Jadikan mereka saluran berkat bagi sesama mereka, Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati orang tua kami, saudara kami, di mana mereka telah mendukung di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa-doa ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita boleh bersyukur karena saat ini kita telah selesai mengikuti virtual fellowship. Biarlah melalui virtual fellowship hari ini, kita semakin dikuatkan dalam Kristus, dan biarlah kita sebagai anak-anaknya bisa menjadi saksi cinta kasih Kristus di tengah dunia yang semakin gelap ini. Kita akan mengakhiri virtual fellowship hari ini dengan doa.
Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu dan karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau telah memberkati kami dalam virtual fellowship hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan biarlah melalui virtual fellowship hari ini kami boleh menjadi saksi cinta kasih-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin.